Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengapa Jakarta banjir setiap tahunnya? Kenapa Sungai Citarum sempat tercemar? Kedua pertanyaan tersebut memiliki jawaban yang sama. Waste management yang dilakukan oleh pihak terkait masih belum efektif atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Namun, sebelum membahas lebih dalam, mari bahas apa itu waste management. Waste management dalam bahasa Indonesia berarti pengelolaan sampah. Hal tersebut meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan. Tentunya juga diikuti kegiatan monitoring dan regulasi manajemen sampah. Kenapa sih waste management itu penting? Waste management diperlukan untuk mencegah timbulnya masalah terkait limbah yang berdampak pada kondisi bumi. Sampah telah menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Maka dari itu, seluruh lapisan masyarakat harus saling bahu-membahu agar waste management yang sudah ada maupun yang akan dilakukan berjalan dengan baik ke depannya. Nah, berikut beberapa manfaat yang dapat kita rasakan jika kita melakukan waste management dengan baik. Pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi baru dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia sendiri. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi. Yang kedua, mengurangi polusi. Pemakaian sumber daya alam yang berlebihan tentunya dapat mengakibatkan tingkat polusi semakin tinggi dan menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, menghemat sumber daya alam atau SDA. Manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik. Yang keempat, ekonomis. Dengan model kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual yang tinggi. Yang kelima atau yang terakhir, menghemat uang. Kebutuhan akan suatu barang membuat manusia harus mengeluarkan uang untuk membelinya. Namun, bagi mereka yang tahu manfaat pengelolaan sampah dengan baik dan benar, dapat menghemat biaya pengeluaran mereka sendiri. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir tersebut menimbulkan dampak buruk, baik bagi kesehatan manusia maupun kelestarian lingkungan. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia sejalan dengan banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan. Dari data Waste for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per harinya. Praktik pengelolaan sampah berbeda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, dan antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas konsumsi dan produksi yang telah dilakukan. Konsumsi yang berlebihan tentunya akan menghasilkan sampah yang berlebihan pula, seperti di sekitaran pantai. Banyak pantai yang dipenuhi oleh buangan bahan dan zat berbahaya, serta berbagai macam jenis sampah, seperti sisa jaring ikan plastik, puntung rokok, dan sedotan plastik. Hal ini tentunya akan mempengaruhi ekosistem yang ada di laut. Selain ekosistem laut, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi ekosistem darat. Proses produksi yang tidak bertanggung jawab akan menghasilkan limbah berbahan kimia yang dapat meracuni tanah dan sungai di sekitarnya. Limbah atau sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan metana dan CO2 yang berlebihan. Hal ini tentunya akan berdampak pada perubahan iklim yang ada. Sedangkan sampah yang dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik tentunya akan memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Sampah yang digunakan kembali serta didaur ulang dapat menjadikan potensi ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat dijadikan alternatif peningkatan perekonomiannya. Nah, waste management dalam aspek hukum ada 3, yaitu dari 1, urgensi regulasi dalam sistem pengelolaan sampah, yang kedua, Undang-Undang 32 tahun 2009, dan yang ketiga, Undang-Undang 18 tahun 2008. Yang pertama, urgensi dalam sistem pengelolaan sampah.
Dari kebijakan dan strategi persampahannya ada 1. Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Yang kedua, pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, pemerintah kabupaten atau kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten atau kota dalam pengelolaan sampah. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 17 bab dan 127 pasal. Prinsip dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu dibagi menjadi 2, yaitu menjaga lingkungan hidup, udara, air, lahan, dan laut tetap dalam kondisi baik dan sehat untuk aktivitas kehidupan seluruh warga negara. Yang kedua, memastikan segala kegiatan perekonomian seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri, pariwisata, dan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang terakhir ada Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah ini sendiri yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kewajiban setiap orang adalah untuk wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Cara menguranginya adalah dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Ada beberapa lembaga waste management di Indonesia. Salah satunya adalah Waste for Change Indonesia. Waste for Change merupakan perusahaan kewirausahaan berbasis lingkungan. Perusahaan ini melayani jasa pengelolaan sampah atau limbah yang dikerjakan secara bertanggung jawab. Waste for Change ini memiliki beberapa program kerja, yaitu Konsult, menyediakan riset berbasis data dan masukan dari ahli-ahli persampahan di tingkat lokal dalam rangka mengoptimalkan solusi pengelolaan sampah. Aktualisasinya adalah Solid Waste Management Research. Lalu selanjutnya adalah Campaign, yaitu memfasilitasi program sosialisasi dan edukasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan perubahan ekosistem dalam rangka mewujudkan ekonomi sirkular. Aktualisasinya adalah AKABIS, yaitu Waste Management Academy. Selanjutnya ada Collect. Collect itu adalah memfasilitasi klien dengan pengangkutan sampah terpilah, tempat sampah terpilah, serta laporan mengenai alur sampah. Aktualisasinya adalah Residential Area Waste Management, Personal Waste Management, Event Waste Management, dan Commercial Waste Management. Selanjutnya adalah Processing. Processing itu memproses sampah yang terkumpul dengan cara yang bertanggung jawab untuk diubah menjadi material daur ulang. Aktualisasinya adalah In-Store Recycling. Selain Waste for Change Indonesia, ada juga INSUA. INSUA merupakan organisasi profesi yang bergerak di bidang manajemen dan teknologi pengelolaan sampah. Didirikan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2003. INSUA berorientasi nirlaba, non-partisan, dan independen, serta didasarkan pada paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Sejak masa pendiriannya, INSUA telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan, implementasi, pengelolaan sampah kota, dan peningkatan kapasitas. Contohnya adalah 1. Green Label Indonesia, 2. Pengembangan jaringan dan partisipasi masyarakat, 3. Pengembangan kapasitas teknis dan kelembagaan, 4. Penyusunan regulasi, 5. Riset aplikasi tentang pengelolaan sampah, 6. Studi karakteristik dan manajemen persampahan. Kemudian ada aspek pembiayaan atau aspek finansial ekonomi dalam waste management, yaitu meliputi penganggaran biaya sistem pengelolaan sampah, dampak jasa lingkungan terhadap ekonomi, dimensi makroekonomi dalam sumber daya, serta penghasilan yang diperoleh dari ISWM. Tetapi ada kendala utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia, yaitu keterbatasan pembiayaan dan sumber pendanaan untuk investasi, operasional, dan pemeliharaan alat serta fasilitas persampahan. Pada sebagian daerah, pengelolaan sampah belumlah menjadi prioritas bagi kepala daerah ataupun legislatifnya, sehingga anggaran untuk pengelolaan sampah sangatlah minim, yaitu kurang dari 5% dari jumlah APBD yang ada. Selain itu ada kendala dalam kerjasama investasi swasta, yaitu investasi swasta di TPA atau TPST tidaklah berjalan secara kontinu karena adanya penolakan dari warga. Untuk solusinya, jika kita berpandangan pada Korea Selatan, mereka mengadakan iuran sampah yang wajib oleh setiap warganya, yaitu berdasarkan pada volume sampah yang dihasilkan. Jika semakin banyak volume sampah yang dihasilkan, maka
semakin tinggi pula iuran sampah yang diberikan. Ada beberapa teknologi untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Yang pertama yaitu teknologi insinerator. Insinerator merupakan alat yang digunakan untuk membakar limbah dalam bentuk padat dan dioperasikan dengan memanfaatkan teknologi pembakaran pada suhu tertentu. Teknologi ini merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi timbuhan limbah karena melibatkan pembakaran dengan suhu tinggi. Energi panas yang dihasilkan bisa dimanfaatkan menjadi sumber listrik. Yang kedua, ada teknologi recycling. Recycling adalah suatu proses mengembalikannya limbah atau bahan-bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan seluruh bahan atau bahan tertentu saja yang akan diolah kembali. Yang ketiga, ada teknologi composting. Composting adalah proses alami mendaur ulang bahan organik seperti daun dan sisa makanan menjadi pupuk berharga yang dapat menyuburkan tanah dan tanaman. Halo, perkenalkan nama saya Haruna Marsa. Di sini saya akan menjelaskan penerapan waste management di aspek sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap adanya timbulan sampah, perbedaan pengelolaan di setiap rumah tangga, bisnis, dan institusi, serta keterlibatan dari komunitas-komunitas terhadap pengelolaan sampah. Dalam penerapan pengelolaan sampah di Indonesia, terdapat faktor-faktor sosial masyarakat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Faktor-faktor sosial masyarakat yang mempengaruhi pengelolaan sampah adalah faktor umur, pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan, dan jumlah anggota rumah tangga. Semakin tinggi pendidikan dan penghasilan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan keluarga, perilaku terhadap kebersihan lingkungan, pengetahuan tentang peraturan persampahan, dan kesediaan membayar restribusi sampah berkorelasi positif dengan cara pengelolaan sampah rumah tangga. Untuk itu diharapkan agar masyarakat Indonesia dapat menanamkan budaya 3R atau reuse, reduce, dan recycle dimulai dari lingkup terkecil atau keluarga. Baik, selanjutnya, waste management pada lingkungan rumah. Integrated Sustainable Waste Management atau ISWM atau pengolahan sampah berkelanjutan yang berintegrasi menurut Van de Klundert dan Anskuts dalam Witson et al. Merupakan konsep pengolahan sampah secara berkelanjutan dengan menerapkan 3 dimensi utama. Namun, 2 diantaranya mampu dilakukan pada lingkungan rumah, yaitu pertama stakeholder. Stakeholder ini memiliki peran yang berbeda-beda pada setiap konsep pengolahan sampah. Stakeholder memiliki beberapa aspek yang dapat terlibat dalam pelaksanaannya, seperti LSM, sektor privat formal ataupun informal, penduduk lokal, dan lain-lainnya. Yang kedua, elemen sistem limbah. Pada dimensi ini merupakan dimensi yang paling penting dalam pengolahan sampah serta penerapan waste management pada lingkungan rumah. Contohnya seperti pemilahan sampah, pengurangan penggunaan sampah plastik, menggunakan barang-barang bekas, dan banyak hal lagi. Nah, di kampus kita sendiri, yakni Universitas Indonesia, juga diadakan program waste management loh. Salah satunya itu pada tahun 2021, Universitas Indonesia berkolaborasi dengan PT DOW Indonesia untuk melaksanakan kegiatan memanajemen sampah plastik di lingkungan UI dengan mengusung tema Education, Communication, Raising Awareness, Changing People Behavior Plastic, and Waste Management in University of Indonesia. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa UI untuk mempromosikan kegiatan terkait pengelolaan sampah plastik di masyarakat. Program ini digagas oleh beberapa dosen UI dengan nama Gumpal atau Gerakan Kumpul Plastik yang berusaha mengajak masyarakat untuk memilah, kemudian mengumpulkan sampah plastik dalam satu wadah atau tempat, dan membungkus atau mengikat sampah seketat mungkin sebelum dibuang. Nah, gak terasa nih kita udah sampai di akhir video. Tadi kan udah dijelaskan dari apa itu waste management, penyebabnya, hingga aspek-aspek yang meliputi waste management. Maka dapat kita simpulkan bahwa waste management itu ialah segala upaya atau tindakan untuk mengelola sampah sebelum sampai ke tempat pembuangan akhir. Beberapa contoh dari tindakan waste management ini ialah 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Tak hanya itu, kita juga harus berkolaborasi
guna mengurangi timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik secara signifikan. Jadi mari bersama mulai upaya waste management dari rumah, kampus, dan lingkungan sekitar kita.